Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah pasar modal ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Investasi Obligasi. Kelompok 16 yaitu yang pertama Grace Mayana Nagatri dengan NIM 20200171055 dan yang selanjutnya Zuharista Laila Nur Safitri dengan NIM 20200171014 dan yang ketiga Sasano Vitawati dengan NIM 20200171049. Strategi investasi obligasi merupakan strategi yang digunakan investor dalam pengelolaan portofolio obligasi. Dalam pengelolaan portofolio obligasi ada beberapa hal yang harus dipahami oleh investor seperti yang pertama ada pemahaman mengenai pasar obligasi. Pasar obligasi umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan turun dan harga obligasi akan naik. Kemudian yang kedua ada struktur tingkat bunga. Hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu obligasi, maka resiko ketidakpastian bunga akan semakin tinggi, sehingga tingkat bunga akan naik. Teori yang membahas mengenai struktur tingkat bunga ada tiga, yaitu yang pertama teori harapan, yang kedua teori preferensi likuidasi, dan yang ketiga ada teori preferensi habitat. Kemudian yang ketiga ada struktur resiko tingkat bunga. Biasa disebut yield spread, diartikan sebagai hubungan antara yield obligasi dengan karakteristik tertentu yang dimiliki obligasi. Besarnya tingkat bunga dipengaruhi oleh yang pertama ada perbedaan kualitas, yang kedua perbedaan dalam bentuk call provision, yang ketiga perbedaan tingkat kupon yang diberikan, dan yang terakhir perbedaan kemudahan diperdagangkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pengelolaan obligasi. Dalam pengelolaan obligasi terdapat tiga pendekatan, yaitu yang pertama strategi pengelolaan pasif. Strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Kemudian, return dan resiko yang dihasilkan oleh strategi pasif relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Strategi yang termasuk dalam pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks pasar. Yang kedua, strategi imunisasi, yaitu strategi yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap resiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen resiko tingkat bunga, yaitu resiko harga dan resiko reinvestasi. Ada beberapa strategi imunisasi, yaitu yang pertama, strategi penyesuaian horizon, terdiri dari strategi durasi dan strategi maturitas. Kemudian yang kedua, strategi imunisasi kontingensi. Yang ketiga, strategi pengelolaan aktif. Strategi pengelolaan aktif obligasi dilakukan dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga maupun dengan mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya. Jadi, investor yang berkeinginan untuk mendapatkan return yang lebih besar, maka dapat melakukan pengelolaan aktif obligasi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.